Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ismi Halimah dan saya sendiri Rahmadina Elfatira. Kami mahasiswa dari jurusan Pendidikan Matematika 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang bahan ajar matematika SMA, yaitu turunan. Nah, ini juga merupakan tugas kelompok kami dalam mata kuliah matematika SMA yang diampu oleh dosen Bapak Aswar Effendi, SPD IMPD. Gak usah lama, yuk kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, langkah baiknya kita mengetahui tentang satuan pendidikannya, mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu, dan materi pokok. Di sini satuan pendidikannya yaitu SMA MA, mata pelajarannya matematika, kelas 11 semester 2, alokasi waktu 6 kali 45 menit atau sama dengan 2 pertemuan. Materi pokoknya yaitu turunan. Selanjutnya kita membahas tentang kompetensi inti dari turunan ini ya. Nah, kompetensi intinya yaitu ada 4. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi dan gotong royong, sopan santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan apa yang dipelajari ya. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini kita gunakan kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.8, mana bunyinya itu menjelaskan sifat-sifat fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada 3. Yang pertama 3.8.1 yaitu mendefinisikan turunan. 3.8.2 yaitu memahami sifat-sifat turunan suatu fungsi. 3.8.3 yaitu menemukan konsep turunan fungsi aljabar dan turunan fungsi trigonometri. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu 3.9, bunyinya yaitu menganalisa keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada 1 ya, 3.9.1 bunyinya itu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan konsep turunan yang benar. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di sini ialah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk yang pertama, mampu mendefinisikan turunan. Yang kedua, mampu memahami sifat-sifat turunan suatu fungsi. Yang ketiga, menemukan konsep turunan fungsi aljabar dan turunan fungsi trigonometri. Yang keempat, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan konsep turunan. Selanjutnya, masalah konseptual atau otentik. Menurut Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendekatan konseptual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu yang pertama konstruktivisme,
Yang kedua bertanya, yang ketiga menemukan, keempat masyarakat belajar, kelima pemodelan, keenam refleksi, dan yang ketujuh penilaian sebenarnya. Masalah konseptual yang dapat dihubungkan dalam materi turunan dengan kehidupan sehari-hari yaitu seperti menentukan kecepatan dan percepatan sehingga sering digunakan dalam pekerjaan dan penelitian yang membutuhkan ilmu fisika. Penentuan nilai maksimum dan minimum dalam dunia penerbangan, turunan mempunyai fungsi untuk menentukan laju pesawat dengan cepat dan lain sebagainya. Di sini bisa teman-teman lihat ada peta konsep dari turunan, di mana peta konsep turunan ini membahas tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, masalah konseptual, deskripsi materi, dan di video kali ini kita juga akan membahas tentang soal dan penyelesaiannya. Nah, untuk materi turunan akan dilanjutkan oleh teman saya Ismi Halimah. Yaitu materi turunan. A. Definisi. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa turunan pada X sama dengan A adalah F aksen A sama dengan limit H menuju 0 F A tambah H kurang FA per H dengan A anggota dari domain D jika fungsi F mempunyai turunan yaitu F aksen untuk setiap X elemen D dan D elemen R, maka fungsi baru F aksen ini disebut fungsi turunan dari F atau fungsi derivatif dari F. Proses mencari F aksen dari fungsi F ini disebut penurunan atau pendiferensialan. Turunan fungsi F adalah fungsi lain yang ditulis dengan F aksen, dibaca F aksen, dan didefinisikan sebagai fungsi Y sama dengan Fx kontinu dalam suatu interval, maka F aksen X sama dengan limit H menuju 0 Fx tambah H kurang Fx per H. Turunan fungsi F pada X sama dengan A adalah F aksen A diperoleh dari F aksen X dengan mengganti X dengan A. Selanjutnya B. Turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar misalkan diberikan fungsi fx sama dengan c, fx sama dengan x, fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan x pangkat 3, dan fx sama dengan x pangkat 4, fx sama dengan x pangkat n. Dengan menggunakan rumus dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx sama dengan h, kalian akan memperoleh turunan fungsi fx sama dengan c adalah f aksen x dan 0. Turunan fungsi fx sama dengan x adalah f aksen x sama dengan 1. Turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat adalah f aksen x sama dengan 2x. Turunan fungsi fx x pangkat 3 adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Dan seterusnya. Secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Jika n bilang rasional, c konstanta, ux dan vx fungsi-fungsi diferensial dengan turunannya masing-masing u aksen x dan v aksen x, sedangkan f aksen x dan turunan dari fx, maka berlaku sebagai berikut. Jika fx sama dengan c, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1. Jika fx sama dengan a x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n kurang 1. Contoh, tentukan turunan dari fx sama dengan 6x pangkat 4. Penyelesaiannya, fx sama dengan 6 dikali x pangkat 4, maka dalam hal ini a sama dengan 6 dan n sama dengan 4. Jadi f aksen x sama dengan 6 dikali 4 kali x pangkat 4 kurang 1 menghasilkan 24x pangkat 3. Selanjutnya turunan fungsi trigonometri. 1. Turunan fungsi sinus. Jika fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan cos x.
2. Turunan fungsi kosinus. Jika fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan min sin x. Dengan menggunakan rumus f aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h dikurang fx per h akan diperoleh a. Jika fx sama dengan a sin x, maka f aksen x sama dengan a cos x. Jika fx sama dengan a cos x, maka f aksen x menjadi min a sin x. Jika fx tan x, maka f aksen x sama dengan sekant kuadrat x. Jika fx sama dengan kosekant x, maka f aksen x sama dengan min kosekant x kali kotangan x. Jika fx sama dengan sekant x, maka f aksen x sama dengan sekant x dikali tangen x. Jika fx sama dengan kotangan x, maka f aksen x sama dengan min kosekant kuadrat x. Selanjutnya D. Sifat-sifat turunan suatu fungsi. Misalkan n bilang rasional, c konstanta, ux dan vx, fungsi-fungsi diferensiabel dengan turunannya masing-masing u aksen x dan v aksen x. Jika f aksen x turunan dari fx, berlaku sifat-sifat sebagai berikut. 1. Fx sama dengan c dikali ux, turunannya adalah f aksen x sama dengan c dikali u aksen x. Kedua, fx sama dengan ux plus minus vx, turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x lebih kurang v aksen x. 3. Fx sama dengan ux, turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. 4. Fx sama dengan ux per vx, di mana fx tidak sama dengan 0, turunannya f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx kuadrat. 5. Fx sama dengan ux kuadrat, turunannya f aksen x n dikali ux pangkat n kurang 1 dikali u aksen x. Selanjutnya masalah kontekstual. Sebuah bola tenis ditembakkan ke atas. Jika tinggi bola tenis cm dari permukaan tanah setelah T detik dirumuskan dengan, maka tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tenis tersebut. Penyelesaian, bola tenis akan mencapai ketinggian maksimum dari permukaan tanah untuk T yang memenuhi H aksen T sama dengan 0 dan H aksen T lebih kecil 0. H aksen T sama dengan 0 menghasilkan 150 dikurang 10T sama dengan 0, 10T sama dengan 150 dan hasilnya T sama dengan 15. Oleh karena H aksen T sama dengan min 10 lebih kecil 0, maka bola tenis akan mencapai ketinggian maksimum dari permukaan tanah. Selanjutnya dengan mensubstitusikan T sama dengan 15 ke HT diperoleh H12 sama dengan 150 dikali 12 dikurang 5 dikali 15 kuadrat menghasilkan 1125. Dengan demikian, tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tenis adalah 1125 cm. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.